Nah, sekarang mau bahas sebelum akhiri pembatal-pembatal wudhu. Apa saja sih yang bikin kita batal wudhu? Pertama, yang membuat kita batal wudhu itu keluar sesuatu dari kemaluan dan anus. Ya, baik air pipis kita ya, atau air kencing kita, kotoran, angin, dan sebagainya. Ya, jadi yang membatalkan wudhu itu semua yang keluar dari kemaluan dan dari anus. Kemudian berikutnya yang kedua, yang membatalkan wudhu tuh kalau tidur nyenyak. Kalau tidur kita nyenyak banget, tidur yang menghilangkan kesadaran. Bahkan kalau duduk kan, kalau masih terjaga kan nggak apa-apa ya, nggak usah wudhu. Tapi kalau kita dalam keadaan duduk dan sangat nyenyak, apalagi dalam keadaan baring ya, maka itu disunahkan untuk berwudhu kembali. Ya, jadi karena kenapa? Atau bagi teman-teman yang mau sholat ya harus wajib wudhu gitu. Karena tidur nyenyak itu membatalkan wudhu teman-teman. Semua tidur nyenyak itu ya. Kemudian apalagi membatalkan wudhu? Hilang kesadaran karena mabuk atau karena sakit, itu batal wudhunya. Kemudian apalagi menyentuh kemaluan tanpa penghalang dengan syahwat, itu membatalkan wudhu. Kemudian apalagi makan daging unta, ternyata itu membatalkan wudhu. Pernah ada sahabat bersama dengan Rasulullah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, haruskah aku berwudhu karena makan daging kambing? Kata Rasulullah, kalau engkau suka berwudhu. Jadi kalau teman-teman habis makan, istilahnya ya, kalau engkau suka berwudhu, ya tentu saja afdal berwudhu. Tapi kalau makan daging unta, sahabat tanya, haruskah aku berwudhu karena makan daging unta? Kata Rasulullah, berwudhu lah karena makan daging unta. Jadi selesai pembatal wudhu makan daging unta. Nah, kalau teman-teman makan makanan seperti biasa, nggak apa-apa nggak berwudhu, teman-teman berkumur saja. Tapi afdal lebih baik adalah ketika teman-teman berwudhu. Hal-hal yang diwajibkan untuk berwudhu, salat pertama, ya. Dalam surah Al-Maidah ayat 6 tadi kita sudah bahas ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Jadi sebelum salat harus wudhu. Kedua, tawaf. Ketika teman-teman umrah atau haji, tawaf keliling Ka'bah 7 kali di Baitullah itu wajib wudhu. Makanya kalau buang angin, nah itu nggak boleh lanjutin lagi tawafnya. Harus wudhu dulu. Makanya orang pakai spray biasanya keluar dari area tawaf, area mutar 7 kali itu keluar untuk spray untuk wudhu lagi. Tapi kalau sa'i nggak apa-apa. Teman-teman batal wudhu, teman-teman buang angin karena sa'i dari Safa Marwah itu nggak apa-apa, dia nggak diwajibkan untuk berwudhu. Tapi tawaf, khusus tawaf harus berwudhu gitu ya. Kemudian kapan saja nih kita disunahkan untuk wudhu? Kapan-kapan saja nih? Kalau tadi kan wajib wudhu itu pada saat sholat dan tawaf. Kalau sunnahnya kapan? Pada saat berzikir kepada Allah yang pertama. Kapan disunahkan untuk berwudhu? Ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika teman-teman berzikir, kan teman-teman berzikir setiap waktu harusnya. Nah, itu berwudhu sunnahnya. Ya, dalam sebuah hadis disampaikan, sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menjawabmu. Jadi pada saat itu ada seorang sahabat mengucapkan salam kepada Nabi, ya, kemudian beliau tidak menjawab salam tersebut. Nabi lagi wudhu dan menuntaskan wudhunya. Lalu Nabi berkata, sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salammu. Hanya saja aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang kasih salam sama Rasulullah, Rasulullah belum balas salam tersebut. Rasulullah wudhu dulu, selesaikan wudhu, baru Rasulullah jawab. Kenapa? Aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Jadi sunnah dalam ketika kita melakukan sesuatu, sunnah salah satunya adalah disunahkan wudhu pada saat kita, hal-hal yang disunahkan wudhu adalah pada saat kita berzikir kepada Allah pertama. Kedua, disunahkan berwudhu pada saat ketika kita hendak tidur. Kata Rasulullah, jika engkau mendatangi tempat tidurmu, maka berwudhulah sebagaimana engkau berwudhu untuk sholat. Kemudian tidurlah di atas sisi kananmu. Ya, wudhu sebelum tidur. Jika engkau meninggal itu, maka engkau meninggal dalam keadaan fitrah. Gitu. Jadi wudhu apalagi wudhu sebelum, disunahkan ketika hendak makan, minum, hendak tidur, hendak mengulang jima. Nah itu disunahkan berwudhu. Jadi kalau teman-teman yang sudah menikah, teman-teman berhubungan suami istri 1 kali, nah mau lanjut lagi, teman-teman wudhu dulu sebelum mengulang hubungan suami istri, jangan langsung lagi gitu ya, wudhu dulu gitu. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam junub, ya junub,
dalam keadaan ingin makan, minum atau tidur, beliau berwudu sebagaimana berwudu untuk orang sholat. Jadi yang ketiga itu disunah. Jadi dalam keadaan junub maksud Umar ya. Dalam keadaan junub disunahkan berwudu ketika hendak makan, minum, tidur atau mengulang jima. Dalam keadaan junub, bukan dalam keadaan seperti biasa, dalam keadaan junub. Jadi disunahkan berwudu ketika apa? Ketika teman-teman berzikir pada Allah, disunahkan berwudu ketika teman-teman hendak tidur, disunahkan berwudu ketika teman-teman dalam keadaan junub, hendak dalam keadaan junub, mau makan, mau minum, mau tidur, mau jima. Jadi ketika teman-teman dalam keadaan setelah selesai berhubungan suami istri, terus teman-teman capek mau tidur, belum mandi besar gitu, mandi wajib, maka wudhu dulu. Teman-teman mau mengulang kembali hubungan suami istri, wudhu dulu. Teman-teman setelah hubungan suami istri, mau makan, mau minum, wudhu dulu gitu. Itu disunahkan berwudhu. Gitu ya teman-teman semua. Termasuk teman-teman disunahkan berwudhu sebelum mandi. Baik mandi wajib maupun mandi sunnah. Apa kata Siti Aisyah? Jika Rasulullah SAW mandi junub, mandi besar, mandi wajib, sebelum memulainya, sebelum memulai mandi junub itu, mandi besar itu, maka teman-teman wudhu dulu. Wudhu dulu, kemudian membasuh kemaluan dulu baru berwudhu gitu ya. Membasuh kemaluan baru berwudhu dan kemudian mandi besar. Begitu ya teman-teman semua. Disunahkan berwudhu tiap kali berhadas. Setiap kali teman-teman eh, berhadas, buang air gitu ya. Teman-teman disunahkan untuk berwudhu. Termasuk juga ketika teman-teman muntah ya. Rasulullah SAW pernah muntah ya, kemudian berbuka dan berwudhu. Jadi setelah muntah disunahkan untuk berwudhu. Termasuk ke bawah mayit. Ini sering teman-teman lupa nih. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaklah setelah itu dia mandi. Barang siapa yang membawanya, maka hendaklah dia berwudhu. Begitu teman-teman semua. Ya jadi alhamdulillah terakhir dari Umma pada hari ini Umma ingin menceritakan tentang uh, tadi ya sudah ya kisahnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu bagaimana beliau menjaga wudhunya dan ingat bahwa wudhu itu menjadi tanda khusus umat Nabi Muhammad karena pada bekas wudhunya ada cahaya pada hari kiamat kelak. Ciri khas umatnya Nabi Muhammad SAW tadi yang mau sampaikan ya adalah di tanda bekas wudhunya. Jadi nggak susah Rasulullah mencari karena kita bercahaya di hari akhir nanti insya Allah. Begitu ya teman-teman semua. Tentu saja kalau kita terus-menerus dalam keadaan berwudu itu mudah bagi kita untuk melakukan berbagai macam ibadah, mudah kita untuk baca Quran ya, karena bisa langsung membacanya, mudah kita untuk melaksanakan sholat di manapun, kapanpun, ya kan kalau kita sentiasa menjaga wudu. Kemudian kalau terjadi apa-apa kepada kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan suci, teman-teman sekalian dalam keadaan berwudu. Itu beberapa dan kita akan termotivasi untuk menjaga diri kita dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat. Itu adalah keutamaan dari berwudu. Jadi, mudah-mudahan hari ini teman-teman bisa mendapat satu manfaat dari apa yang Uma sampaikan. Ada satu amalan lagi yang mungkin teman-teman bisa rutinkan sebisa teman-teman, yaitu adalah berwudu. Insya Allah. Dengan begitu, Masya Allah, kita sudah tahu keutamaannya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dan mengarahkan kita termotivasi untuk senantiasa berbuat baik dan beramal soleh, insya Allah.